Shalom Bapak Ibu semua yang ada di rumah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita beribadah secara online ya, karena kita sedang ada pelajaran untuk para pengerja Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu semua, kita mau fokus dalam Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan selama 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Kau telah berkati kami Tuhan selama 1 minggu full Tuhan. Kembali kami datang Tuhan, walaupun secara online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak akan berhenti Tuhan. Dimanapun kami menyembah Engkau Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya curahan Roh Kudus akan ada di setiap kami Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah pada hari ini Tuhan. Kau berkati ibadah pada hari ini Tuhan, dari awal penyembahan Tuhan sampai nanti kepada firman Tuhan. Dan kami khusus berdoa untuk firman Tuhan-Mu Tuhan, agar memberkati setiap kami dimanapun kami mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mulai ibadah pada hari ini Tuhan. Haleluya, amin. Kita angkat satu lagu pujian. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita katakan sekali lagi, Kau telah buktikan Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharapanku. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya ku cinta.
selamanya kau ku cinta, selamanya, selamanya kau ku cinta. Haleluya, kami mengasihimu Tuhan. Haleluya, haleluya, kau baik Tuhan, kau sangat baik Yesus. Haleluya, haleluya, kau Allah yang sangat baik, kuasa-Mu nyata atas kami Tuhan. Haleluya, hati kami penuh Roh Kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu, kami membesarkan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, Raja segala raja. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang sangat baik Tuhan. Kaulah Raja kami. Haleluya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu, Yesus Tuhan, tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita angkat tangan kita dimanapun kita berada, katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau Tuhan, pengharapanku berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Kau yang sangat kami cinta karena Kau pengharapan kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, apapun yang kami ingin lakukan, apapun yang ingin kami sedang kerjakan Tuhan, hanya Engkau pengharapan kami Tuhan. Seperti sekarang Tuhan, kami berharap Tuhan Kau hadir dimanapun kami berada Tuhan, untuk membentuk kami, karena kami ingin bersyukur Tuhan atas 1 minggu yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Berkati ibadah online ini Tuhan, dimanapun setiap jemaat berada, dimanapun setiap pengerja berada, kami percaya Tuhan Yesus akan mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu semua yang ada di rumah, mungkin ada dalam perjalanan. Jangan dalam perjalanan ya, yang ada di rumah mungkin boleh kita bangkit berdiri, kita mau panasin badan kita. Kita berolahraga, saya berolahraga di sini, Bapak Ibu boleh berolahraga dimanapun kita berada. Kita angkat satu lagu pujian, Dia Girangkanku.
masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. 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 Masih semangat Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Kita masih bangkit berdiri. Kita ada satu lagu pujian lagi. Mari kita angkat satu lagu pujian, Anggur Baru Tercurah. Mari kita lebih semangat lagi menyembah Tuhan. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari Bapak Ibu semua kita ulangi lagu ini dari awal. Kasih semangat yang lebih untuk Tuhan. Amin. Katakan, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi
tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Boleh Bapak Ibu semua di rumah beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saya mendengar banyak bapak-bapak ibu-ibu yang lagi di luar sana bersuka cita karena Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita percaya adalah Tuhan kita adalah Allah yang peduli. Amin. 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 Kita tidak pernah berkekurangan. Amin. Kita tidak pernah meminta-minta sebagai anak Tuhan karena Dia telah mencukupi kita. Dia Allah yang peduli atas keadaan kita. Amin. Kita tidak pernah ditinggalkan. Bahkan saat kita terpuruk, Dia yang angkat kita kembali. Saat kita tidak tahu jalan, Tuhan yang kasih tahu inilah jalan yang terbaik. Saat kita merancangkan sesuatu, Tuhan berikan rancangan yang lebih baik daripada apa yang kita buat. Dia bukan Tuhan yang diam. Dia bukan Tuhan yang bisu, tapi Dia adalah Allah yang peduli. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu lagi lagu pujian Tuhan. Kau Allah yang peduli Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang kami hadapi Tuhan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah
Mari Bapak Ibu kita akan berdoa untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat saat ini, biarlah hati kami tertuju kepadamu untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Kami sudah bersyukur karena kebaikan Tuhan, kami menikmati hadirat Tuhan lewat pujian, tapi saat ini Tuhan mari kebenaran firman-Mu akan mengingatkan kami, akan memberkati kami, urapi setiap kami semua yang mendengar tentang kebenaran firman Tuhan ini nanti. Tuhan juga memberkati hamba-Mu supaya hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman ini dan dapat jadi berkat. Nyatakan kemuliaan-Mu atas kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Seperti WL tadi sudah menyanyikan bersama-sama dengan kita lagu di mana dunia ini banyak perkara yang sedang terjadi. Kita melihat saat ini terjadi banyak gonjang-ganjing saudara. Ya, permasalahan silih berganti, baik itu masalah politik, masalah ekonomi, bahkan sekarang ada informasi yang mengatakan ada lagi wabah, ya, virus baru. Kalau nggak salah dibilang apa, semacam virus monyet gitu ya. Dikatakan itu sedang merebah, bahkan sudah sampai masuk ke Indonesia. Saudara, kehidupan yang penuh dengan masalah, kehidupan yang penuh dengan segala intrik-intriknya, itu sudah digariskan oleh Tuhan saudara. Bahwa perjalanan kehidupan kita tidak selamanya mulus seperti kita berjalan di jalan tol. Sebab itu firman Tuhan katakan, hendaklah di dalam kehidupan yang merupakan wujud dari kehidupan hari-hari yang jahat, di mana masalah silih berganti hadir di dunia ini, itu merupakan sebuah perwujudan penggenapan firman Tuhan yang mengatakan bahwa waktu yang ada, hari-hari saat ini adalah hari-hari yang jahat, bukan hari semakin baik, tetapi hari yang semakin jahat. Sebab itu dalam Efesus pasal 5 ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Tema khotbah saya saat ini yaitu jangan kehilangan waktu. Mengapa saudara? Karena waktu adalah salah satu hal yang paling berharga yang kita miliki dalam hidup kita. Waktu lebih berharga daripada uang. Kita dapat membuat lebih banyak uang. Tetapi kita tidak dapat membuat lebih banyak waktu, saudara. Ketika kita bangun pagi, Tuhan sudah memberi kita sebuah hadiah yang indah. Yaitu apa saudara? Yang disebut hari ini. Dengan hadiah yang Tuhan berikan, itu akan mendatangkan yang namanya sebuah tanggung jawab. Adakah kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan di hari ini hanya untuk bersantai-santai saja, tidur sepanjang hari tanpa mengerjakan sesuatu, atau kita melakukan segenap aktivitas sehingga apa yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan itu tidak menjadi sia-sia. Alkitab mengatakan agar kita menggunakan waktu yang ada dan belajar untuk menggunakan setiap kesempatan, yaitu tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan, tetapi kita fokus
kepada apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Jangan kita kehilangan fokus kita sehingga kita bersantai-santai. Banyak orang mengatakan masih banyak waktu, masih ada besok, masih ada lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Sehingga banyak orang menyanyiakan waktu yang Tuhan berikan dengan untuk bersantai-santai. Menikmati waktu yang Tuhan berikan kepada kita bukan dengan menyia-nyiakannya, saudara. Bukan dengan kita bersantai-santai, tidak melakukan apa-apa, tidur sepanjang hari, atau baca-baca novel sepanjang hari, atau hanya nonton-nonton drama-drama di media sosial, atau hanya chattingan sepanjang hari tanpa melakukan aktivitas yang memuliakan Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, hendaklah kita menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita dapat memuliakan namanya. Albert Einstein, seorang ahli fisika, pernah mengatakan, keberuntungan adalah saat di mana kesiapan bertemu dengan kesempatan. Sekali lagi saya katakan, keberuntungan adalah saat di mana kesiapan kita bertemu dengan kesempatan. Saudara, kalau kita siap mengerjakan sesuatu tapi tidak ada kesempatan, maka tidak ada hasil. Demikian juga kalau kita punya banyak kesempatan tapi kita nggak pernah siap untuk mengerjakan bagian kita. Kita santai, kita tidur-tidur, kita buang waktu kita sia-sia, maka pun tidak akan ada hasil, saudara. Tentunya setiap orang ingin beruntung, benar nggak, saudara? Ada di sini yang bodoh amat deh. Yang penting gue santai, enak, happy. Nggak beruntung nggak apa-apa, masih ada aku bisa dompleng sama orang tua. Dompleng dengan saudara. Saudara, kalau ada orang yang berpikiran demikian, itu sangat-sangat tidak benar. Karena apa? Sampai seberapa lama sih orang tua saudara akan terus bersama-sama dengan saudara? Mungkin saat ini orang tua saudara masih dapat mencukupi kebutuhan saudara. Tapi sampai berapa lama? Setahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun? Tidak mungkin orang tua kita akan terus bersama-sama dengan kita. Saudara, demikian juga saudara. Tapi firman Tuhan katakan apa? Gunakan kesempatan yang ada. Einstein berkata, saat di mana kesiapan, kita punya kesiapan dan bertemu dengan kesempatan, itu disebut untung, saudara. Kenapa, saudara? Banyak orang cenderung berpikir untuk menunda-nunda waktunya dengan alasan nanti sajalah, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Saudara, sesungguhnya menunggu hanya menghabiskan waktu dan energi. Coba kalau saudara disuruh menunggu seseorang yang akan hadir untuk bertemu dengan saudara 5 menit, 10 menit, 15 menit, 1 jam, 2 jam. Saudara bosan tidak? Pasti sangat jenuh, sangat bosan. Kenapa? Menghabiskan waktu sia-sia. Kita pasti akan kelelahan dan kehilangan kesempatan. Hanya untuk apa? Hanya untuk sekedar menunggu. Kalau kita melihat pertandingan sepak bola, kita nggak akan pernah melihat kalau tim yang sedang bertanding itu hanya nungguin bolanya datang. Bolanya menghampiri dia, baru dia kejar untuk kemudian berlari untuk mencetak gol. Tidak, saudara.
Tetapi dua tim yang sedang bertarung itu akan mati-matian berebut bola. Tim A akan berusaha mati-matian merebut bola lawannya. Tim B demikian juga. Untuk apa? Untuk dapat mencetak gol. Enggak mungkin tim sepak bola hanya diam berdiri dengan santai. Nunggu bolanya datang. Tidak ada, saudara. Mereka pasti berusaha bagaimana menggunakan kesempatan untuk menjatuhkan lawan mereka. Sehingga dapat tercetak yang namanya gol. Demikian juga dengan kita, saudara. Jangan kita menggunakan waktu sebagai alasan untuk menunda-nunda kesempatan yang datang kepada kita. Kenapa, saudara? Apa yang kita kerjakan kemarin akan kita dapatkan hasilnya di hari ini. Demikian pula hasil yang akan kita dapatkan esok hari adalah apa yang kita kerjakan hari ini. Jika hari ini kita menunggu tanpa berbuat apa-apa, maka mustahil bagi kita kalau kita akan mendapatkan hasil yang baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil dari nats kita hari ini. Yaitu apa? Yang pertama dikatakan apa? Pergunakanlah waktu yang ada. Yang kedua, karena apa, saudara? Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Pergunakan waktu yang ada. Pada setiap detik yang berlalu, secara sadar atau tidak, kita terus-menerus sedang menukarkan waktu kita dengan sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita kerjakan. Atau juga kita sedang menukarkan dengan kesantaian kita. Kita santai-santai, tidak melakukan aktivitas, sehingga waktu itu menjadi waktu yang sia-sia. Keputusan ada pada kita. Kita akan menggunakan, menyia-nyiakan, atau kita akan menginvestasikan waktu kita. Tapi ingat satu hal, saudara, nats kita berkata apa? Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Mari kita renungkan sebuah pepatah tua dari Irlandia yang berkata demikian. Ambillah waktu. Ambillah waktu untuk berpikir, sebab itu adalah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk bermain, itu rahasia masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk membaca, karena itu sumber kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena di situ ada kekuatan yang terbesar. Dan ambillah waktu untuk saling mencintai dan cintai, karena disitulah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Ambillah waktu untuk bersahabat, karena di situ jalan menuju kebahagiaan. Ambillah waktu untuk tertawa, karena itulah musik yang menggetarkan jiwa. Ambillah waktu untuk memberi, karena itu adalah hari yang singkat. Yang penting untuk diri kita, memberi, barang siapa memberi, dia akan diberi. Ambillah waktu untuk bekerja, karena itulah nilai keberhasilan. Orang yang malas-malasan tidak akan pernah mendapatkan hasil, saudara. Ambillah waktu untuk kebenaran, karena itu kunci untuk kita dapat masuk surga. Alkitab mengingatkan kita supaya kita jangan kehilangan waktu kita dengan sia-sia. Ambil waktu, cari hadirat Tuhan dan kebenarannya.
Yang kedua saudara, mengapa kita jangan kehilangan waktu? Alkitab mengingatkan agar kita jangan kehilangan waktu kita dengan sia-sia. Karena apa saudara? Firman Tuhan katakan apa tadi? Yang kedua, yaitu karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Sebab itu pergunakan waktu yang ada. Perhatikan hal yang kedua ini saudara. Diawali dengan kata karena. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kata karena itu menunjuk sebuah akibat. Kata karena menunjukkan kepada kita akan adanya akibat apabila kita tidak mempergunakan waktu yang ada itu dengan baik. Sebuah contoh, ketika kita akan bepergian dari Jakarta menuju ke puncak dengan berkendara mobil atau dengan motor, seringkali orang tua akan berpesan bagaimana saudara? Ketika kita akan bepergian, kemudian cuacanya sedang mendung atau cuacanya sedang banyak angin kencang, maka orang tua akan berkata apa? Hati-hati ya nak di jalan, karena hari ini cuacanya sedang tidak baik, cuacanya sedang buruk. Pesan tersebut sangat berbeda dengan pesan yang berkata demikian saudara, hati-hati di jalan ya. Cukup. Tidak ada kelanjutan kata-kata lain. Kata-kata yang menyatakan hari-hari ini cuacanya sedang tidak baik, sedang buruk, sedang angin, sedang hujan. Itu mengandung sebuah peringatan kepada kita akan adanya potensi bahaya apabila kita tidak berhati-hati. Kenapa saudara? Kita semua tahu menempuh perjalanan dari Jakarta ke puncak itu melewati banyak hal saudara. Tanjakan, turunan, tikungan tajam, bahkan di kanan kiri terdapat jurang. Jika kita menjalani perjalanan itu, dalam situasi cuaca yang tidak baik, dengan angin yang kencang, dengan curah hujan yang buruk, hujan lebat, pasti yang kita akan jumpai adalah jalanan yang kita lewati itu sangat licin. Dan mungkin akan semakin menambah resiko untuk kita menghadapi sebuah bahaya. Sama halnya dengan nats kita pada hari ini adalah sebuah peringatan bagi kita tentang adanya potensi bahaya ketika kita tidak mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Alkitab berkata, sebab hari-hari ini adalah jahat. Mengapa kita harus mempergunakan waktu yang Tuhan karuniakan kepada kita dengan baik? Alkitab berkata apa? Sebab hari-hari ini adalah hari yang jahat. Ini sebuah peringatan agar kita mawas diri. Karena apa saudara? Karena dengan sedikit kesalahan saja akan membawa kita pada persoalan yang mungkin serius. Hal itu sungguh terjadi hari-hari ini. Kita sering dengar saudara, hanya karena masalah persoalan yang sepele seperti uang parkir ya, atau hanya karena upah yang tidak seperti perjanjian ya, sampai apa? Berantem
pukul-pukulan, bahkan ada yang sampai saling membunuh hanya karena masalah yang kecil. Bahkan banyak anak muda yang terperosok dalam hal-hal yang negatif. Bahkan terpenjara akibat memakai narkoba. Dan akhirnya saudara tahu, keluarga menjadi berantakan. Mungkin awalnya cuman karena iseng saudara, ya coba-coba biasa ya, kita sering Bapak Ibu yang punya anak-anak masih remaja, hendaklah kita orang tua bijaksana, mengarahkan dengan baik, mendoakan senantiasa, sehingga anak-anak kita tidak terjerumus atau menggunakan waktunya dengan hal-hal yang tidak pada jalannya Tuhan. Tidak sedikit anak muda yang mengalami persoalan-persoalan yang pelik. Karena apa? Akibat keluarga yang tidak melindungi mereka. Akibat tidak mendapatkan perhatian yang baik dari keluarga. Akibat keluarga yang broken. Sehingga mereka lari ke narkoba, ke pergaulan yang bebas, dan macam-macam lagi masalah yang mereka timbulkan dari rasa berontak mereka itu. Saudara, firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4 mengingatkan kepada kita. Dikatakan apa? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi penfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelek-jelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini keadaan situasi dunia kita saat ini saudara. Sebab itu keadaan ini Alkitab katakan disebut sebagai hari-hari yang jahat. Dan ayat ini mengingatkan kepada kita, Alkitab mengingatkan kepada kita agar kita pergunakan waktu yang ada untuk kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Karena waktu adalah anugerah Tuhan yang berharga dalam hidup kita. Waktu bukan sekedar berbicara tentang detik, menit, jam, hari, atau durasi. Tetapi waktu berbicara tentang sebuah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita mengerjakan bagian kita untuk Tuhan. Sebab itu kita harus memanfaatkan, memaksimalkan setiap menit yang Tuhan berikan itu, setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita menggunakannya untuk hal-hal yang mempermuliakan Tuhan. Jangan buang waktu kita dengan melakukan hal yang sia-sia. Firman Tuhan bilang jangan kita menjadi orang yang lengah, orang yang bodoh, orang yang iseng, orang yang cuma coba-coba. Karena kebodohan kita akan membuat kita jatuh dalam dosa. Buang jauh-jauh hal-hal yang bisa merusak pikiran kita. Buang jauh-jauh hal-hal yang bisa merusak iman kita, hidup kita.
Bill Gates, pendiri Microsoft, mengatakan demikian saudara, jika Anda mendapatkan wawasan atau inspirasi, lakukanlah sesuatu dalam waktu 24 jam, kalau tidak, rasanya tidak akan pernah Anda tindak lanjuti. Artinya apa? Kalau diberi kesempatan, terus kita sia-siakan, tentunya kesempatan itu nggak akan datang 2 kali, saudara. Kita nggak akan mengalami sesuatu yang baru yang harusnya kita dapatkan. Karena apa, saudara? Karena waktu itu nggak akan berbalik mundur. Waktu yang sudah hilang, kesempatan yang sudah berlalu, tidak akan datang kembali menghampiri kita. Dan Tuhan tidak akan menahan atau memutar ulang waktu kita. Waktu yang sudah lewat, ya sudah lewat saja. Tidak mungkin kita akan kembali ke masa kita yang lalu, saudara. Sebab itu hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan bagian kita dengan baik. Jangan buang-buang kesempatan yang ada, jangan buang-buang waktu dengan sia-sia. Tapi hendaklah kita memanfaatkannya untuk kita melakukan bagian kita dengan baik. Pergunakan setiap detik untuk menghasilkan sesuatu supaya keberhasilan kita semakin meningkat. Setahap demi setahap berjalannya waktu kita menghadapi keberhasilan demi keberhasilan. Bukan kemerosotan. Orang yang suka bermalas-malasan dan menyanyiakan waktu, bukan keberhasilan yang ada di depan mereka, tetapi kemerosotan, kegagalan. Sebab itu jangan menunda besok apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Sekali lagi saya katakan, jangan kita menunda besok apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Lalu bagaimana cara kita mempergunakan waktu yang ada dengan baik dan benar? Ayat 17 tadi begitu mengingatkan kita gamblang, saudara. Itu apa? Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 2 rahasia saja, saudara. Agar kita dapat menggunakan waktu yang Tuhan karuniakan kepada kita dengan baik dan benar. Yang pertama, kita enggak boleh bodoh. Sepertinya firman ini kasar ya, saudara. Bodoh. Tapi inilah hatinya Tuhan untuk kita. Tuhan ingin kita menggunakan waktu yang Tuhan karuniakan kepada kita itu untuk hal-hal yang memuliakan Dia, bukan hal-hal yang sia-sia. Tapi kita menginvestasikan waktu kita untuk hal-hal yang mempermuliakan Dia. Yaitu dengan apa? Mengerti setiap kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Saudara, kehendak Tuhan dinyatakan di dalam setiap firman-Nya untuk kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah apa? Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan akan mengajar kita untuk apa? Menjadi orang yang peka. Untuk membedakan mana yang harus kita lakukan ataupun yang jangan kita lakukan. Kalau kita bergaul intim dengan Tuhan, kita mempergunakan waktu kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk dalam memuji Tuhan, memuliakan Tuhan.
maka Tuhan akan menyampaikan hatinya kepada kita. Sama ketika kita bersahabat dengan saudara kita yang lain. Kita akan mengetahui isi hati sahabat kita, bukan? Kenapa? Waktu yang akan mengajari kita mengenal sahabat kita dengan baik. Sehingga sebelum sahabat kita mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya, dengan lirikan matanya saja kita sudah tahu, saudara. Sama seperti suami istri. Ketika suami cuma melihat kepada istrinya sudah tanggap, saudara. Atau ketika istrinya cuma suaminya sudah tahu istrinya mau apa. Karena apa? Waktu kebersamaan mereka sehingga suami istri dapat mengerti apa yang menjadi kehendak dari pasangannya. Demikian juga hidup kita, saudara. Ketika kita menggunakan waktu kita sebaik mungkin untuk mengerti kehendak Tuhan. Belajar dari firman-Nya, bergaul dengan firman-Nya, bergaul dalam hadirat-Nya. Masuk dalam hadirat-Nya senantiasa, maka segala kebenaran firman itu akan mengajar kita. Menyatakan, menegur kita ketika kita salah. Sehingga kelakuan kita yang tadinya tidak baik dapat diperbaiki. Dan firman Tuhan juga akan mendidik kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Saudara, orang bijak mengatakan, Anda tidak perlu menjadi hebat untuk memulai. Tapi Anda harus memulai untuk menjadi hebat. Jadi saudara, kita nggak usah ngoyo. Tapi kita harus gunakan waktu yang ada untuk memulai segala sesuatunya. Kita bekerja, kita beraktivitas, kita bergaul, kita masuk hadirat Tuhan, kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Lakukan mengalir di dalam waktu kita yang kita pergunakan dengan baik, maka kita akan menjadi hebat di dalam Tuhan. Tapi kalau kita sia-siakan waktu kita, maka kita tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Kita tidak perlu menanti sesuatu untuk menghasilkan sesuatu. Tapi kita harus mengerjakan sesuatu untuk kita dapat mendapatkan hasil dari sesuatu. Itu luar biasa ketika kita kerjakan, saudara. Kita tahu waktunya Tuhan itu waktu yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kita berjalan di waktunya Tuhan, maka kita akan dituntun Tuhan untuk melihat perkara-perkara yang baik yang dianugerahkan oleh Dia. Sebab itu jangan pernah kehilangan waktu kita hanya untuk hal yang sia-sia. Tapi nyatakan setiap apa yang kita lakukan itu dengan waktu yang maksimal yang Tuhan berikan. Amin buat firman Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Waktu Tuhan. Itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan, waktu
menyanyikan lagu ini. Bapak, Ibu, Saudara, kita diberikan kepercayaan waktu oleh Tuhan. Bagaimana cara kita untuk mempergunakan waktu yang Tuhan berikan dengan benar? Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjadi orang yang bodoh, yang mempergunakan waktu kita dengan sia-sia, dengan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata juga, adalah kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kehendak Tuhan dinyatakan dalam firman-Nya, bahwa firman Tuhan itu untuk membidik kita, untuk mengajar kita, untuk memperbaiki kehidupan kita yang salah, mendidik kehidupan kita di dalam kebenaran, sehingga kita boleh memiliki waktu yang baik dan hidup kita memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jika ada di antara Bapak Ibu yang saat ini sedang menyadari bahwa kehidupan yang sudah kita jalani, mungkin kita sedang melakukan waktu yang sia-sia. Kita sering menggunakan waktu kita dengan sia-sia, sehingga kita tidak bertumbuh di dalam iman kita. Kita sering merasa mengeluh, kita merasa kehidupan kita seorang diri, kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita mengalami kekosongan. Karena kita telah menyanyiakan waktu yang Tuhan berikan, sehingga kita merasa hidup kita kosong. Tapi pada pagi hari ini, pada saat kita berjumpa dengan firman Tuhan yang mengatakan Tuhan mengasihi kita, jangan buang waktu kita dengan sia-sia. Tapi mari kita bersama-sama, kita berkomitmen. Mulai saat ini, kita akan gunakan waktu kita dengan baik, agar kehidupan kita boleh memuliakan Bapa di surga. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita benahi hidup kita. Belajar meminit waktu kita dengan baik untuk kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Pergunakan waktu yang ada untuk memuliakan nama-Nya, sehingga tidak sia-sia apa yang kita kerjakan, dan kita memiliki harapan hidup yang penuh dengan sukacita, keberhasilan bersama dengan Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan telah memberikan kami waktu yang terbaik. Amin. Untuk kami boleh melakukan bagian kami. Amin Tuhan. Menggunakan waktu yang Tuhan berikan Ya, dengan sebaik mungkin untuk Amin. kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan biarkan kami membuang waktu kami sia-sia sehingga kami melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama-Mu. Yesus. Kehidupan kami menjadi batu sandungan. Oh Tuhan. Tetapi saat ini Bapa, Ya, ketika kami sudah mendengar kebenaran firman Allah, amin. biarlah kami belajar menggunakan waktu yang Tuhan titipkan untuk kami. Ya, Tuhan. Untuk kami menggunakannya, mempermuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Haleluya. jika selama ini kami menggunakan waktu kami dengan sia-sia. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami yang sudah mendengar firman Ya, Tuhan. Yesus, amin. Amin. Dan ubahkan Haleluya. kehidupan kami untuk kami Amin. lebih hari, lebih Haleluya. bertumbuh di dalam iman, Amin, percaya Yesus. kami. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan Engkau memberkati umat-Mu yang saat ini sudah mendengar firman Allah. Kiranya berkat Allah Bapa mengalir atas setiap Amin. umat-Mu. Haleluya. Kasih sayang di dalam Kristus Yesus memberkati setiap umat-Mu. Ya, Yesus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus memimpin umat-Mu. Haleluya. Dan mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.